Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 045. Kak, aku sudah beritahu mereka dan mereka mengizinkanku, apalagi Dedi Bastian juga sudah membelikanku apartemen di sini setelah aku memberikan kabar padanya, untuk kuliah aku sudah dimasukkan ke Universitas Sahabat. Jadi aku fix akan menetap di sini, dan aku sangat berterima kasih banget kakak selalu ada bersamaku. Kakak selalu menjagaku seperti kakakku sendiri. Aku benar-benar merasa memiliki kakak kandung beneran, ucap Abel dengan begitu sedih. 42. Kak, aku tidak akan melupakanmu, aku akan tetap meneruskan pekerjaanku, tapi bisakan aku bekerja di perusahaan kakak yang ada di sini? Aku mohon ya, aku hanya ingin menyelesaikan masalahku dengan keluarga orang tuaku yang masih belum selesai, dan untuk pria itu mungkin Dedi Bastian yang akan mengurus perceraianku dengannya, jadi aku hanya ingin fokus mengambil apa yang menjadi milikku. Ucap Abel menjelaskan hingga akhirnya Sean tahu dan mengerti. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Jika begitu kau boleh bekerja di perusahaanku yang ada di sini nanti, biar aku yang akan koordinasi dirimu pada pemimpin perusahaanku yang ada di sini. Kebetulan dia pemimpin baru dan seorang wanita, jadi kau bisa berkenalan dengan besok, dan aku pasti akan sering kesini untuk mengunjungimu, karena aku tidak ingin melihatmu bersedih lagi, jadi berjanjilah padaku untuk tidak bersedih lagi. Aku ingin melihat Abel yang selalu tersenyum sepanjang hari. Besok jika kau perlu bantuan kau hubungi aku, pasti aku akan membantumu, jelas Sean dengan tulus pada Abel. Terima kasih kak, aku benar-benar bahagia bisa mengenalmu, hanya dirimu yang bisa membuatku bangkit hingga menjadi seperti ini. Aku terharu, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kebaikanmu. Ucap Abel dengan begitu sedih. Hingga gadis itu memeluk Sean dengan begitu erat, Abel sudah menganggap Sean seperti kakaknya sendiri. Namun tidak dengan laki-laki itu yang menganggap Abel lebih dari adiknya sendiri. Sean membalas pelukan Abel, dia mengusap lembut rambut Abel yang tergerai. Sampai kapan aku harus memendam perasaan ini padamu, Bel? Kau bahkan tidak merasakan kasih sayangku padamu yang begitu tulus, gumam laki-laki itu dengan pandangan lurus ke depan. Malam hari setelahnya. Abel, aku tahu semua masalahmu, tapi apa kau yakin mau tetap di sini? Apa kau tidak takut jika harus bertahan di sini? Kau sudah pikirkan dengan baik kan? Ucap Sean yang baru saja melakukan makan malam bersama Abel. Iya kak, aku sudah yakin dengan keputusanku, jadi kakak tidak perlu khawatir ya. Aku tidak apa-apa lagian, di sini ada Dea. Dia sebentar lagi ke sini, katanya dia mau bawa teman baru yang akan dikenalkan padaku. Oh iya, kakak belum tahu dengan Dea ya, soalnya kemarin dia datang ke sini, kakak lagi bekerja jadi tidak tahu. Ucap Abel yang mengingat kejadian kemarin. Baiklah, kalau kau sudah yakin, aku hanya bisa berharap agar semuanya berjalan dengan lancar. Ucap Sean yang menyerah. Ting tong. Nah itu pasti mereka, aku buka pintu dulu ya kak, kakak jangan pergi, nanti aku perkenalkan pada kakak. Ucap Abel dengan begitu senang saat temannya datang, dan dibalas anggukan oleh Sean. Ceklek. Akhirnya kalian datang, ayo masuk-masuk. Ucap Abel saat membuka pintunya, di sana Dea bersama gadis yang juga cantik, sepertinya mereka seumuran. Namun Abel belum tahu siapa namanya, dan kenapa bisa berteman dengan Dea, pasalnya Dea sangat sulit berteman dengan seseorang. Tumben pakai baju santai, biasanya sudah mirip emak-emak pakai daster. Ucap Dea dengan tersenyum saat melihat Abel sudah berubah sekarang. Enak saja, sudah jadi model tidak mungkin kan pakai daster, takutnya nanti ada yang nyuri-nyuri foto. Ucap Abel dengan terkekeh, sedangkan gadis yang bersama Dea sepertinya terkagum melihat Abel yang begitu cantik. 43. Namun gadis itu juga tidak kalah cantik dengan Abel dan Dea. Iya, oh iya, dia teman baru kita, dan aku sudah berteman dengannya 1 bulan yang lalu. Dia memiliki riwayat hidup yang sama dengan kita. Kau tahu sendiri kan Bel, aku sangat sulit berteman dengan orang.
tapi dengan dia aku bisa langsung akrab, ucap dia menjelaskan tentang dia dan gadis yang bersamanya. Abel tersenyum dan mengulurkan tangannya. Hai, aku Abelia, kau bisa panggil aku Abel, pasti kau sudah tahu kan siapa aku. Ucap Abel memperkenalkan dirinya dengan begitu santai. Iya Abel, aku Alma, semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Ucap gadis yang bernama Alma itu, dia membalas uluran tangan Abel dengan begitu sopan. Alma ini tinggal bersama Bel, dia tidak memiliki siapapun, dia dari umur 14 tahun sudah hidup sendiri dan membiayai sekolah sendiri sampai bisa masuk kuliah, hebat kan? Ucap dia memuji Alma, karena yang dibilang dia benar, Alma adalah gadis yang malang yang harus membiayai kehidupannya sendiri. Benarkah? Hebat sekali, aku sangat bangga melihatmu. Alma, mulai sekarang kita teman, jadi jangan sungkan ya untuk meminta bantuan pada kita. Ucap Abel dengan begitu tulus pada Alma. Terima kasih, aku sangat terharu bisa memiliki teman seperti kalian. Dulu tidak ada yang mau berteman denganku karena aku tidak memiliki apa-apa, tapi saat ini aku mempunyai teman yang baik seperti kalian. Ucap Alma yang tidak kalah tulus. Alma adalah gadis yang baik dan cantik. 44. Masih di apartemen Abel. Kalian tunggu sini ya, aku ambilkan minuman dulu. Ucap Abel. Wah tumben nih. Celutuk Dea dengan terkekeh. Sesekalilah deh, kan ada Alma, dia masih belum terbiasa. Maaf ya Al, maklum Dea ini kalau ngomong memang begitu. Ucap Abel dengan terkekeh. Tidak apa-apa, aku malah senang, ucap Alma yang gantian dibalas kekahan oleh Dea dan Dea juga menjulurkan lidahnya. Ish, tunggu sebentar ya. Ucap Abel yang diangguki oleh Alma dan Dea. Setelah beberapa menit pun Abel datang dengan membawa nampan berisi juice dan juga beberapa cemilan untuk mereka, tetapi yang menjadi pusat perhatian Alma dan Dea adalah laki-laki tampan yang berjalan di belakang Abel. Kalian kenalin nih, dia namanya Kak Sean, sahabat Kak Jordi. Selama ini dia yang selalu membantuku, dan aku juga bekerja di perusahaannya. Ucap Abel dengan memperkenalkan laki-laki tampan di sampingnya yang tersenyum pada kedua teman Abel. Hai Kak, kenalin aku Dea, sahabat tapi rasa saudara, hehe. Ucap Dea dengan menjulurkan tangannya dan dibalas oleh Sean. Oh Dea, saya sudah tahu, ucap Sean dengan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Dea yang 1112 dengan Abel. Gadis itu pun hanya tersenyum dan menggaruk tengkuknya. Kenalin Kak, aku Alma, teman baru Abel dan Dea. Ucap Alma dengan lembut, gadis itu sangat sopan dan matanya begitu teduh. Iya Alma, saya Sean. Ucap Sean dengan membalas uluran tangan Alma. Kalau begitu kalian nikmat ini, juice jeruk dan cemilannya tidak perlu sungkan karena aku sudah menyetok cemilan banyak. Ucap Abel mengalihkan pembicaraan mereka, sedangkan Sean dan Alma hanya saling pandang, begitu juga dengan Dea yang sudah kesal dengan tingkah Abel. Abel, ini tidak salah. Sejak kapan kamu jadi suka makan cemilan beginian? Ucap Dea yang heran dengan sahabatnya yang kini sudah menyukai cemilan. Sejak 2 hari yang lalu, apa kau tidak tahu kemarin kau kesini di dapur banyak cemilan? Ucap Abel pada Dea. Tidak, aku kan tidak masuk ke dapur. Ucap Dea dengan jujur. Oh iya, kalau begitu kalian nikmati dulu ya, saya ada urusan. Ucap Sean yang baru saja mendapat kabar dari asistennya. Kakak tidak makan dulu. Ucap Abel dengan menatap Sean. 45. Tidak, aku masih kenyang, kalau begitu pergi dulu ya. Ucap Sean yang dibalas anggukan oleh Abel. Iya Kak, hati-hati. Ucap Dea dengan tersenyum manis saat Sean sudah sampai di depan pintu keluar. Iya Dea. Ucap Sean dengan terkekeh. Plak. Aush, apa sih Bel? Pekik Dea saat merasakan sakit di lengannya, karena Abel yang tiba-tiba memukulnya, kalau ada yang tampan matanya mau keluar.
Umpat Abel dengan menatap sinis Dea. Apaan sih, ganggu saja, lagian Kak Sean memang tampan tahu, ya kan Al? Ucap Dea dengan begitu senang, iya. Ucap Alma yang tiba-tiba gugup saat ditanya oleh Dea. Jangan dipedulikan dia Al, Dea memang begitu dia, sudahlah kau dengan Kak Gary saja kan tidak kalah tampan. Ucap Abel yang tersenyum saat membicarakan Gary. Orang ngeselin banget, ucap Dea dengan mengedikkan bahunya, dan memakan cemilan sambil menonton televisi. Tapi kan tampan. Ucap Abel yang hanya diacuhkan oleh Dea. Bel, apa kau yakin mau ambil hakmu? Ucap Dea yang kini ke mode seriusnya. Abel pun menatap Dea tidak kalah serius hingga akhirnya Abel pun mengangguk. Iya, aku yakin. Aku menemukan sebuah kotak berisi data-data perusahaan Papa, dan di sana ada buku diari milik mereka. Jujur Abel, setelah beberapa bulan ia menemukan sebuah brankas milik Papa dan Mamanya yang dititipkan oleh Dedi Bastian, dan pada saat Abel di sana mereka pun memberikan kotak brankas itu pada Abel. Jadi, kau sudah tahu semuanya? Tanya Dea yang diangguki oleh Abel. Aku apa yang kau rasakan Bel, jadi kau tenang saja, aku akan membantu, dan di sini juga ada Alma yang akan membantumu, kau jangan remehin dia ya, dia juga sama seperti kita banyak bisanya di dalam bidang it. Ungkap Dea yang memang ada benarnya. Benarkah? Wah, sepertinya aku memiliki teman yang hebat-hebat, jadi aku tidak akan sungkan untuk meminta bantuan padamu Alma, dan kau juga jangan sungkan padaku ya. Ucap Abel dengan berbinar saat mendengar ucapan Dea tentang Alma. Dea terlalu berlebihan Bel, hanya sedikit saja kok, tapi aku usahakan untuk membantumu dengan baik. Ucap Alma dengan tersenyum tulus. Oh iya, jadi minggu besok kau akan masuk di kampus kita kan Bel, tapi bagaimana dengan hubunganmu bersama Tuan Ken? Ucap Dea pada Abel. Iya, dan aku 2 hari lagi akan pindah apartemen, kalian bantu aku ya. Ucap Abel yang dibalas anggukam oleh kedua orang gadis cantik itu. Kau tenang saja, kita akan standby 24 jam untukmu ya kan Al? Ucap Dea dengan merangkul Alma. Hehe iya Abel. Ucap Alma yang terkekeh. Terima kasih, dan untuk hubunganku aku tidak tahu bagaimana ke depannya. Kemarin dia mohon-mohon agar aku memaafkannya, tapi aku sakit saat mengingat betapa jahatnya dia padaku, ucap Abel yang kini sendu. Kau tahu dia kemarin drop hingga 2 hari tidak bangun dari ranjang, kata Gary. Tuan Ken frustasi hingga merendam dirinya dengan air dingin begitu lama. Apa kau tidak bisa memaafkannya? Mungkin kalau Tuan Ken 46 tahu jika dia bohongi oleh Tiara sepupumu itu, mungkin dia tidak akan seperti itu. Dan asal kau tahu ya Bel, Tuan Ken itu adalah pria yang pernah kau tolongi waktu kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ucap Dea menceritakan semuanya pada Abel. Apa? Kau yakin Dea? Kenapa kau tidak bilang padaku? Dan kenapa dia bisa kenal dengan Tiara? Apa dia kenal dengan Tiara sejak kecelakaan itu? Apa Tiara memanfaatkannya? Ucap Abel yang terkejut saat ia sudah mengingat semuanya. Ya benar, tebakanmu memang benar, Tiara memang memanfaatkan semuanya. Ia bilang pada Tuan Ken bahwa dia adalah orang yang menolongnya. Padahal kan itu kau yang menolongnya, dan Tuan Ken itu sebenarnya tidak mencintai Tiara melainkan hanya rasa kasihan dan balas budi. Ucap Dea menjelaskan, sedangkan Abel ia diam sibuk dengan pikirannya sendiri. Apa laki-laki itu yang pernah kau ceritakan padaku Dea? Dia suaminya Abel ya? Ucap Alma yang diangguki oleh Dea. Kau benar Al, dia suaminya Abel. Ucap Dea membenarkan ucapan Alma. Terus aku harus apa? Aku belum bisa memaafkannya, rasanya masih sakit. Itu kesalahannya sendiri, kenapa dia tidak mencari tahunya sejak dulu. Jika dia hanya kasihan, mungkin saat aku mengajak dia menjenguk Tiara dia tidak akan membentak dan mengusirku. Kau tahu apa yang aku rasakan Dea?
Ucap Abel yang diangguki oleh Dea. Itu ada di tanganmu Bel, semuanya juga urusan rumah tanggamu, kita hanya memberikan solusi. Tapi laki-laki seperti itu harus tetap diberikan pelajaran agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi suatu saat. Ucap Dea yang akhirnya diangguki oleh Abel. Thanks ya, kalian sudah mendukung keputusanku, aku akan memikirkannya setelah ini. Ucap Abel dengan tulus. Mansion William. Ger, apa kau mempunyai nomor ponselnya Abel? Aku yakin pasti kau punyakan. Tanya Ken pada Gary yang saat ini ada di kamarnya untuk mengantarkan obat Ken yang sudah habis. Memang aku punya. Ucap Gary dengan ketus. Berikan nomornya, aku ingin bertemu dengannya. Ucap Ken dengan mendesak. Nomornya masih yang lama, lagian kau suaminya masak nomor bini sendiri tidak punya, suami apaan. Sinis Gary dan pergi melenggang meninggalkan Ken yang masih duduk di atas ranjangnya. Masih yang lama, kenapa aku tidak menghubunginya sejak kemarin? Benar kata Gary, aku suami yang tidak baik. Gumam Ken dengan mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Laki-laki itu pun mengotak-atik ponselnya dan mengirimkan pesan pada nomor yang diberi nama My Wife Chloe. Sen, aku harap kamu membaca pesanku Chloe. Sen, aku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Aku suami yang tidak baik. Tolong maafkan aku ingin kita bertemu untuk menyelesaikan semuanya. Aku mohon berikan aku kesempatan sekali lagi untuk menebus semua kesalahanku. Sen, please balas pesanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu Chloe. Rasanya aku ingin mati karena rasa bersalahku padamu. 47. Setelah mengirimkan pesan itu, Ken meletakkan ponselnya kembali. Laki-laki itu benar-benar berdoa berharap jika Abel mau membalas pesannya. Aku berdoa semoga kamu bisa memaafkan dan memberikanku kesempatan lagi Chloe. Jika itu terjadi maka aku akan menyayangimu dan menjagamu dengan baik. Tapi jika kamu tidak bisa memaafkanku mungkin aku akan mengakhiri hidupku saja agar aku tidak terus-terusan hidup dengan rasa bersalahku ini. Gumamnya yang sudah melanda kemana-mana. Sepertinya Ken benar-benar tidak tahu arah jalan pikirnya lagi. Di sisi lain, setelah seharian Alma dan Dea berada di apartemennya, kini Alma dan Dea sudah pulang. Abel memasuki kamarnya karena waktu sudah malam. Gadis itu mengambil ponselnya yang sejak tadi ia charger, namun keningnya mengkerut saat melihat banyak notifikasi pesan masuk, tetapi yang menjadi fokusnya adalah pesan dari Ken, yang sempat ia beri nama husband. Abel merebahkan dirinya di ranjang dan membuka pesan itu. Ia membacanya satu persatu. Ada rasa bersalah di hatinya namun ia juga tidak bisa langsung memaafkan laki-laki itu. Ia harus memberikan pelajaran agar laki-laki itu tidak mengulang kembali kesalahannya. Abel pun hanya melihat pesan itu, namun ia tidak berniat untuk membalas pesan itu. Yang ia pikirkan saat ini hanya cara agar ia bisa mengambil haknya dari om dan tantenya. Apa aku harus memakai cara kasar untuk mengatasi kalian? Selama ini aku diam karena aku tidak tahu, tapi tidak dengan sekarang. Aku harus mewujudkan pesan papa dan mama agar mereka bisa tenang di sana. Gumam Abel dengan penuh percaya diri.